atas. Di perjalanan saya ketemu banyak ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jajanan Eri Aladin. Nah, untuk kali ini kita akan memberikan suasana yang berbeda. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu untuk berbagi cerita khusus di malam ini. Nah, perkenalkan, tamu kita malam ini adalah Abah Iwan. Nah, di samping saya sudah ada Abah Iwan. Abah Iwan akan menceritakan pengalaman misteri. Nah, pengalaman misteri yang spesial malam ini disuguhkan buat teman-teman di channel Jajanan Eri Aladin. Selamat malam Abah Iwan. Selamat malam. Mungkin mau menyapa dulu sahabat-sahabat kita. Iya, selamat berjumpa teman-teman di channel Jajanan Eri Aladin. Ya. Malam ini saya diundang untuk menceritakan kisah misteri ya. Nah, Abah Iwan ini punya pengalaman misteri, cerita misteri yang mau berbagi untuk kita. Oke, gimana Bah ceritanya Bah untuk berbagi dengan teman-teman nih pengalaman misteri Abah? Jadi campur banyak. Iya, bebas. Bebas. Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris di tengah artos. Jadi ya, ini pengalaman sudah lama, kurang lebih tahun 90-an. 90 ya Wah? 90. Tapi cerita ini belum pernah diceritakan kepada siapapun. Karena kadang-kadang kalau mau diceritakan suka ada perasaan takut. Karena ya, suasananya gitu ya. Takut. Jadi ini pengalaman cerita waktu tersesat di gunung dan masuk ke sebuah kampung. Tersesat di gunung masuk ke sebuah perkampungan gitu. Perkampungan. Okay. Ini kurang lebih tahun 90-an. Jadi waktu itu di Bandung itu lagi musim-musimnya naik gunung, lagi ngetren. Oh iya. Lagi ngetren. Nggak tahu tahun-tahun sebelumnya ya atau sekarang kayak gimana, cuman waktu itu emang lagi ngetren. Setiap kelompok pencinta alam itu di kampus-kampus aktif semuanya, terus yang perorangan ya, termasuk saya yang perorangan. Jadi tidak masuk dalam komunitas gitu. Tidak, paling sama teman-teman yang suka sama-sama naik gunung. Terus ceritanya suatu hari, itu di mana gunungnya Bah? ada di gunungnya masih di Jawa Barat lah. Tidak usah disebutkan ya. Suatu hari saya memutuskan naik gunung sendirian. Sendirian dari Bandung berangkat pakai angkutan umum. Setelah sampai di daerah ya di bawah kaki gunung itu ya turun. Terus jalan kurang lebih 15 menit sampai ada satu kampung. Kampung itu biasanya dipakai base camp sama para pendaki itu. Pemberangkatan awal, persiapan itu biasanya di situ. Sebelum naik ke gunung. Sebelum naik, karena banyak warung-warung di kampung itu. Saya juga di situ istirahat dulu, ngopi, ngerokok. Akhirnya kurang lebih 30 menitan lah mulai saya naik ke atas. Di atas, di perjalanan saya ketemu banyak ini. Aduh, maaf guys, barusan ada suara-suara aneh yang mengagetkan, tapi entah apa itu ya Bah, kita lewati. Mudah-mudahan seguru ilmu, jangan saling ganggu. Itu aja ya Bah ya. Oke Bah, silakan. Lanjutkan lagi Bah. Tadi jadi, sampai naik ya, mau berangkat ke gunung. Jadi ceritanya dari kampung itu, kampung A aja ya. Naik. Nah, di perjalanan banyak ketemu sama para pecinta
alam yang naik yang turun sampai akhirnya nyampe di puncak seperti biasa masih normal. Pasang Maaf Bah, tenda tadi berapa orang naik ke atas Bang? sendiri kan, Sendiri. kan sendiri Oh, tadi iya. gimana teh. Ya, sampai di atas pasang tenda, pasang tenda terus ya biasa kopi sampai malam, sampai besoknya tidak ada apa-apa, tidak ada Jadi semalam di situ tidak terjadi semalam tidak apa-apa. terjadi apa-apa, tidak ada firasat apa-apa. Sampai besoknya pagi, siang jam 11-an udah ngepak barang karena emang rencananya mau sehari Ya. rencana ngepak barang mau turun kira-kira jam setengah satuan, jam 1 turun. 15 menit pertama masih ketemu sama pendaki yang naik, tapi dari 15 menit ke sana itu otomatis sendiri turun. Dan itu pun sadarnya sesudahnya gitu. Sesudah kejadian baru sadar. Jadi pas kejadian Abah nggak ingat? Ya nggak ingat, jadi kayak biasa aja Biasa gitu. aja. Cuman emang setelah 15 menit turun itu otomatis cuman sendirian aja. Sampai kira-kira jam 3 asar lah ya, sudah asar Sore ya. sore. Cuaca mendung, gelap. Jarak pandang juga paling cuma 2 meteran lah. Akhirnya saya berhenti dulu sebentar, mau diterusin juga takut karena jarak pandang ya. Takut tersesat. Itu masih jauh Bah? Ya lumayan lah. Sampai akhirnya lihat kiri kanan, asalnya kalau ada tanah lapang sedikit aja mau di situ dulu gitu, bikin tenda. Tapi nggak ada, sebelah kanan hutan, alang-alang, sebelah kiri juga sama, sebelah kiri malah 3 meter dari situ langsung jurang. Jadi akhirnya saya diam di situ lagi mikir-mikir, ini ada yang nepuk pundak. Saya ngebalik. Pertama kaget, cuman pas ngeliat udah kakek-kakek. Jadi si kakek itu nepuk pundak Abah? Iya, dari belakang. Bilangnya pakai bahasa Sunda, kemana Jang gitu. Artinya mau kemana? Terus saya bilang saya mau turun Mbah, mau ke kampung A gitu. Cuman ini jarak cuaca tidak memungkinkan. Terus si Abah itu bilang udah aja ikut ke tempat Abah. Si Abah ngajak. Belum sempat saya ngejawab, si Abahnya langsung jalan. Ya karena waktu itu kondisi tidak memungkinkan ya saya mau nggak mau ikut si kakek itu. Karena kalau diam di situ pun nggak ada tempat buat berteduh atau masang tenda. Akhirnya saya ikutin si Abah itu tongkrongannya biasa kayak manusia biasa, manusia normal gitu. Si kakek teh pakai celana pangsi, pakai kaos ya kayak petani lah, buat cangkul gitu. Turun saya ikut berapa ya lumayan lah, jalan udah agak berapa menit saya mulai lihat ada kayak lampu minyak ya, kayak rumah-rumah cempor gitu. Cuman karena jarak pandang terbatas ya, kabut ya Bah ya. Jadi saya cuma bisa ngira-ngira aja, ini udah masuk perkampungan. Terus saya nggak tahu itu kampung apa. Terus jalan berapa jauh ada lagi minyak. Jadi lampu minyak itu yang ada di bayangan waktu itu kayak kampung tapi rumahnya berjauhan gitu. Sampai akhirnya saya nyampe ke rumah si Abah.
kakek. kakek. Rumahnya juga biasa ya, rumah biasa kampung, ada panggung. Terus suruh masuk karena di luar dingin kan. Masuk sambil buka sepatu kan, saya duduk di rumahnya panggung kan, ada terasnya. Sambil buka sepatu saya lihat-lihat dulu, ya emang ada dari kejauhan tuh ada terang rumah 1-2 gitu. Sampai akhirnya masuk ke dalam rumah itu. Terus kakeknya udah masuk ke dalam, keluar lagi. Terus saya tanya, kayak ini di kampung apa? Terus kakeknya cuma bilang, udah tidur di sini aja katanya. Di atas si kakek. Atas kakeknya. Terus pas saya nanya, ini kampung A bukan? Belum sempat si kakeknya jawab, datang istrinya, nenek-nenek ya, suami juga kakek-kakek kan. Datang, cuman rambutnya itu ya nenek-nenek terurai gitu, nggak diikat. Ya kebayang lah nenek-nenek rambutnya gitu ya, ada uban-ubannya. Terus saya sempat kaget pas ngeliat si nenek itu karena penampilannya. Kalau yang lainnya sih biasa aja gitu. Kayak nenek lampir gitu bah ya? Ya kurang lebih lah gitu. Terus yang bikin kaget itu si bibirnya itu hitam. Bibir si nenek itu hitam gitu. Saya langsung nggak berani lihat, langsung nunduk. Cuman si nenek itu cuma ngasihin kopi sama makanan, ya makanan kampung lah, kayak ubi rebus. Cuman semuanya direbus, nggak ada yang digoreng. Ubi rebus, singkong rebus gitu, pisang. Udah gitu si neneknya nggak ngomong nggak apa, cuma balik lagi ke dalam. Tinggal sekat katanya, udah aja katanya, makan aja terus tidur. Besok pagi aja pulang. Katanya makan, pulang. Terus saya makan itu karena lapar ya, udah perjalanan jauh. Saya makan dan ya enak sekali waktu itu, merasa nikmat gitu. Padahal cuman ya singkong ubi rebus gitu. Udah gitu terus minum kopi, terus langsung tertidur ya nyenyak. Malam itu tidur nyenyak tanpa mimpi pulas aja. Cuman bangun itu pagi karena ada sinar matahari. Saya langsung bangun, sambil semalaman bertanya-tanya ini kampung A atau bukan. Gitu. Sampai akhirnya saya langsung duduk, beres-beres ransel. Cuman saya perhatiin gak ada suara, sepi gitu. Jadi nggak kayak di kampung kayak umumnya kan ada anak-anak, ada suara rame, ada kehidupan. Ini enggak, sepi aja kayak kampung mati hening gitu. lah gitu ya. Hening, tahu hening kan. Terus akhirnya saya keluar pakai sepatu. Emang di kejauhan ada rumah-rumah gitu yang kemarin semalam saya lihat ada, cuman emang sepi, nggak ada orang sama sekali. Akhirnya saya bingung gitu, datanglah si nenek. Saya nanya, ini di kampung apa? Ini kampung A bukan? Oh bukan katanya. Kampung A itu dari sini lurus, ikutin jalan ini nanti belok kiri katanya. Belok kiri nanti sampai ke kampung A. Nah, terus ini orang-orang pada kemana, kok sepi gini gitu. Si nenek itu ya emang kebiasaan di kampung ini kalau tiap pagi sawah semua. Jadi kampung sepi gitu, mau anak-anak, laki-laki, perempuan semua ke sawah. Sampai akhirnya ya udah saya pulang ngikutin jalan itu. Terus ya sesuai arahan si nenek, sampai akhirnya ketemu pertigaan, saya belok ke kiri yang kata si nenek tunjukin. Akhirnya saya sampai ke kampung A. Di kampung A ya saya istirahat sebentar,
biasa. Terus saya turun pulang. Kita pulang aja selamat sampai ke Bandung. Oke guys, cerita Abah Iwan. Itu kamu cerita misteri bener. Cerita misteri Abah Iwan luar biasa. Kita minum guys. Assalamualaikum.